5 tahun aku banting tulang di negeri orang demi mereka. Namun, kepulanganku disambut jeritan bisu putriku yang kedinginan di teras. Sementara suamiku dan mertuaku tidur nyenyak di dalam rumah yang dibangun dari keringat dan darahku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi buta itu menusuk tulang, tapi hatiku terasa hangat. Sangat hangat. Bunyi roda koper yang beradu dengan jalanan aspal desa yang tidak terlalu mulus terdengar, seperti irama musik yang paling indah di telingaku. 5 tahun. Bayangkan, 5 tahun lamanya aku menahan diri untuk tidak pulang. 5 tahun aku melewatkan lebaran, melewatkan ulang tahun, melewatkan momen putri kecilku belajar membaca, demi satu tujuan, mengubah nasib keluarga. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah sisa hujan semalam. Aroma kampung halaman yang selalu aku rindukan saat aku menangis sendirian di kamar sempit asramaku di Taiwan. Hari ini, kontrak kerjaku selesai. Aku pulang bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pahlawan bagi keluargaku. Setidaknya, itulah yang ada di pikiranku saat ini. Mbak Arini, berhenti di sini saja? Tanya tukang ojek langganan yang menjemputku di terminal kabupaten tadi. Iya, Pak. Di sini saja. Saya mau jalan kaki sedikit biar nggak berisik. Mau kasih kejutan buat orang rumah. Jawabku sambil tersenyum lebar. Senyum yang rasanya tidak bisa lepas dari wajahku sejak pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pak ojek itu mengangguk paham, membantuku menurunkan 2 koper besar berisi oleh-oleh. Coklat, baju bermerek, sepatu mahal untuk Mas Bayu, tas kulit untuk ibu mertua, dan tentu saja, boneka beruang raksasa serta gaun-gaun cantik untuk Rara, putri semata wayangku. Setelah membayar ongkos, aku menyeret koperku pelan-pelan. Jantungku berdegup kencang, lebih kencang daripada saat aku pertama kali menginjakan kaki di negara orang. Rumahku sudah terlihat dari kejauhan. Ah, bukan rumah lama yang dindingnya dari anyaman bambu dan lantainya semen rata itu lagi. Itu adalah rumah impian. Pagar besi tempa yang tinggi dan kokoh, ketembok berwarna krem elegan yang terlihat berkilau tertimpa lampu jalan, dan atap genteng keramik yang gagah. Alhamdulillah, ya Allah, bisikku lirih. Air mataku menetes. Lelahku terbayar lunas. Sakit pinggangku karena mengurus lansia di Taiwan siang malam, omelan majikan yang kadang menyakitkan hati, semuanya sirna melihat istana kecil itu. Setiap bulan aku mengirimkan hampir 90% gajiku. Aku hanya menyisakan sedikit untuk makan mie instan di sana. Demi Mas Bayu bisa membangun rumah ini dan membesarkan Rara dengan layak. Langit masih gelap, semburat oranye matahari baru malu-malu muncul di ufuk timur. Jam di tanganku menunjukkan pukul 5 pagi. Masih terlalu pagi untuk bertamu, tapi ini rumahku. Aku membayangkan wajah kaget Mas Bayu saat membuka pintu. Aku membayangkan ibu mertuaku akan memelukku erat sambil mengucapkan terima kasih. Dan yang paling penting, aku membayangkan Rara, yang kini sudah berusia 6 tahun, akan berlari memeluk kakiku meski mungkin dia agak lupa pada wajah ibunya ini. Langkahku terhenti tepat di depan pagar. Pagar itu digembok dari dalam. Wajar, ini masih pagi buta. Aku mencoba mengintip dari celah pagar. Teras rumahku luas, dilapisi keramik granit yang mahal. Ada kursi rotan sintetis yang estetik di sana. Namun, mataku terpaku pada satu gundukan aneh di dekat pintu utama. Ada sesuatu di atas keset kaki. Awalnya aku mengira itu tumpukan baju kotor atau kain pel, atau mungkin karung beras yang lupa dimasukkan. Tapi gundukan itu bergerak pelan. Sedikit sekali gerakannya, seperti menggigil. Perasaanku mendadak tidak enak. Keringat dingin mulai mengalir di tengkuku, menggantikan rasa hangat yang tadi memenuhi dada. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas di bawah remang lampu teras yang temaram. Gundukan itu manusia. Anak kecil. Astagfirullah, pekiku tertahan. Aku panik. Bagaimana bisa ada anak kecil tidur di teras rumah orang sepagi ini? Di atas keset? Tanpa selimut? Apakah itu anak tetangga yang tersasar? Atau anak gelandangan? Tanganku gemetar saat meraih gembok pagar. Terkunci. Aku tidak membawa kunci cadangan karena gembok ini baru, dibeli oleh Mas Bayu bulan lalu katanya.
Tanpa pikir panjang, aku nekat memanjat pagar. Masa bodoh dengan koper-koperku di luar. Naluri keibuanku menjerit melihat pemandangan itu. Rok panjangku tersangkut sedikit di ujung pagar, robek, tapi aku tak peduli. Aku melompat turun dengan bunyi buk yang cukup keras. Aku berlari menuju teras. Semakin dekat, jantungku rasanya berhenti berdetak. Anak itu meringkuk seperti udang. Tubuhnya kurus, sangat kurus. Tulang belikatnya menonjol di balik kaos yang sudah lusuh dan kekecilan. Kakinya yang kecil penuh dengan bentol bekas gigitan nyamuk dan ya Tuhan, apakah itu luka memar? Dengan tangan gemetar hebat, aku menyentuh bahu anak itu. Dek, bangun, kenapa tidur di sini? Anak itu tersentak kaget, seolah sentuhanku adalah pukulan. Dia menepis tanganku lemah sambil merintih. Ampun, Rara nggak nakal, Rara nggak minta makan, jangan pukul. Duniaku runtuh detik itu juga. Langit rasanya ambruk menimpaku. Suara itu, suara serak dan lemah itu menyebut nama, Rara. Aku membalikkan tubuh kecil itu perlahan. Dan saat wajahnya terkena cahaya lampu, jeritan tertahan meledak di tenggorokanku. Itu Rara. Itu putriku. Darah dagingku yang kutinggalkan saat masih balita dengan pipi gembil dan mata bersinar. Tapi sosok di depanku ini seperti mayat hidup. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Bibirnya pecah-pecah dan pucat pasi. Pipinya tirus, tulang pipinya menonjol tajam. Ada luka lebam kebiruan di sudut bibirnya dan bekas luka lama di dahinya. Badannya panas sekali, seperti bara api. Dia demam tinggi. Rara, sayang, ini ibu, nak, ini ibu. Aku terisak, air mataku tumpah deras membasahi wajahnya yang kotor. Rara membuka matanya sedikit, tatapannya kosong dan sayu. Dia tidak mengenaliku. Dia hanya menggigil hebat, giginya gemeretuk. Dingin, ibu dingin. Rintihnya, tapi matanya tidak menatapku, dia seperti mengigau memanggil sosok ibu dalam imajinasinya. Aku menoleh ke arah pintu rumah yang megah itu. Pintu kayu jati ukiran Jepara yang kubayar dengan gaji lemburku selama 3 bulan berturut-turut. Pintu itu terkunci rapat. Di dalamnya, ada suamiku. Ada mertuaku. Orang-orang yang setiap bulan menerima kiriman uang puluhan juta dariku. Amarah yang belum pernah kurasakan seumur hidupku tiba-tiba meledak di dada. Rasanya seperti ada api yang membakar seluruh nalar dan kesabaranku. Ingin rasanya aku mendobrak pintu itu, menyeret Mas Bayu dan ibu mertuaku keluar, dan menghajar mereka saat itu juga. Ingin rasanya aku berteriak memaki membangunkan seluruh tetangga agar melihat kekejian ini. Tapi tangan Rara yang dingin dan kaku di genggamanku menyadarkanku. Anakku butuh pertolongan. Sekarang. Detik ini juga. Kalau aku ribut sekarang, waktu akan terbuang. Nyawa Rara taruhannya. Bertahan ya, sayang. Ibu di sini. Ibu sudah pulang. Bisikku sambil melepas jaket tebalku dan membungkus tubuh ringkih Rara. Tubuhnya begitu ringan saat kuangkat. Seringan kapas. Ya Tuhan, apakah dia pernah diberi makan selama ini? Aku tidak jadi mengetuk pintu. Aku tidak sudi melihat wajah-wajah iblis di dalam rumah itu sebelum anakku selamat. Dengan menggendong Rara di dada kiri dan menyeret satu koper dengan tangan kanan, koper satu lagi kutinggalkan begitu saja di pinggir jalan, aku kembali memanjat pagar dengan susah payah. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, mungkin kekuatan seorang ibu yang terluka. Di jalanan yang masih sepi, aku berlari seperti orang gila. Air mata mengaburkan pandanganku. Tolong, tolong. Teriakku parau, tak ada kendaraan lewat. Desa masih tidur. Aku terus berlari sambil mendekap Rara, memberikan kehangatan tubuhku padanya. Jangan tidur, nak, jangan tidur. Kita ke dokter ya. Nanti Rara makan enak. Nanti Rara tidur di kasur empuk. Aku terus meracau, menjanjikan hal-hal indah, padahal hatiku hancur lebur. Sebuah mobil bak terbuka pengangkut sayur lewat. Aku melambaikan tangan dengan histeris, nyaris menabrakkan diri ke tengah jalan. Pak, tolong anak saya, tolong antar ke rumah sakit. Teriakku sambil menggedor kaca mobil. Sopir itu kaget, tapi melihat kondisiku yang berantakan dan anak dalam gendonganku yang terlihat kritis, dia langsung mengangguk.
Naik, Bu, cepat. Di atas bak terbuka, di antara tumpukan sayur kol dan wortel, aku memeluk Rara erat-erat. Angin pagi menerpa wajah kami, tapi aku memunggunginya agar Rara tidak kedinginan. Aku menatap rumah megahku yang semakin mengecil di kejauhan. Rumah yang kubangun dengan impian kebahagiaan, ternyata adalah penjara penyiksaan bagi putri kecilku. Tunggu pembalasanku, Mas. Tunggu pembalasanku, Bu, geramku dalam hati. Suaraku hilang ditelan deru angin, tapi sumpahnya terpatri kuat di dalam jiwa. Aku akan membuat kalian membayar setiap tetes air mata dan rasa sakit anakku. Aku bersumpah. Pukul 5.30 pagi, aku masih di jalan menuju rumah sakit, sementara Rara mulai kejang halus dalam pelukanku. Disitulah, sisa-sisa cintaku pada suamiku mati sepenuhnya, digantikan oleh dendam yang dingin dan mematikan. Suasana unit gawat darurat, UGD, rumah sakit daerah itu begitu mencekam bagiku. Bau obat-obatan yang menyengat, bunyi roda berangkar yang didorong terburu-buru, dan suara tangisan pasien lain terasa seperti teror. Namun, mataku tak lepas dari tirai hijau yang menutupi ranjang tempat Rara diperiksa. Seorang dokter muda dengan wajah tegang keluar dari balik tirai. Ia melepas stetoskopnya dengan kasar dan menatapku tajam. Tatapan yang penuh penghakiman. Anda ibunya? Tanyanya dingin, tanpa basa-basi. Iya, Dok. Saya ibunya. Bagaimana keadaan anak saya? Tanyaku dengan suara gemetar, tanganku saling meremas menahan takut. Dokter itu menghela napas panjang, seolah menahan amarah. Bu, saya bisa melaporkan Anda ke polisi atas dugaan penelantaran anak. Anda tahu itu? Jantungku serasa berhenti. Maksud dokter? Anak ini mengalami malnutrisi parah. Gizi buruk kronis, jelas dokter itu dengan nada tinggi. Dia juga menderita hipotermia. Suhu tubuhnya drop drastis. Dan yang paling parah, sekujur tubuhnya penuh luka lebam, baik yang baru maupun yang lama. Ada bekas sundutan rokok di lengannya, dan bekas pukulan benda tumpul di punggungnya. Ini bukan sakit biasa, Bu. Ini penyiksaan. Kakiku lemas. Aku merosot ke lantai rumah sakit yang dingin. Malnutrisi? Bekas sundutan rokok? Mas Bayu bahkan tidak merokok saat aku tinggalkan dulu. Apakah dia sekarang merokok? Dan mematikan rokoknya di kulit halus putriku? Dok, demi Allah. Ucapku terbata-bata sambil mendongak menatap dokter itu. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kubendung. Saya baru sampai dari Taiwan jam 5 pagi tadi. Saya baru pulang setelah 5 tahun jadi TKW. Saya temukan anak saya tergeletak di teras rumah dalam kondisi begitu. Saya nggak tahu apa-apa. Dok, tolong selamatkan anak saya. Ekspresi dokter itu berubah. Ketegangan di wajahnya sedikit melunak, berganti menjadi rasa iba dan prihatin. Ia berjongkok, mensejajarkan tingginya denganku. Ibu baru pulang? Jadi selama ini anak ini tidak tinggal sama ibu. Aku menggeleng lemah. Dia tinggal sama suami dan mertua saya. Saya kerja kirim uang buat mereka. Saya pikir dia hidup enak. Dokter itu mengusap bahuku pelan. Maafkan saya, Bu. Saya emosi melihat kondisi Rara. Saat Rara setengah sadar tadi, dia sempat mengigau. Dia bilang, "Nenek, Rara jangan dikunci di luar lagi. Rara takut gelap. Rara janji nggak minta ayam goreng lagi. Rara makan nasi garam aja." Kalimat dokter itu bagaikan sembilu yang mengiris jantungku tipis-tipis. Nasi garam? Ayam goreng? Setiap bulan aku kirim 15 juta rupiah. 15 juta. Di desa, uang segitu bisa untuk makan mewah satu kampung. Tapi anakku makan nasi garam dan dikunci di luar karena minta ayam goreng? Dok, tolong lakukan yang terbaik buat Rara. Berapapun biayanya, saya bayar. Tolong, Dok, pintaku memelas. Kami sedang stabilkan kondisinya. Dia butuh perawatan intensif beberapa hari ke depan. Ibu yang sabar, dan saran saya, selesaikan urusan ibu dengan orang-orang yang menjaga Rara selama ini, kata dokter itu sebelum kembali masuk ke ruang perawatan. Aku bangkit berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi hatiku kini membeku. Aku merogoh saku jaketku, mengambil ponsel yang layarnya sudah retak sedikit.
Ada puluhan pesan dari Mas Bayu yang belum kubaca sejak semalam karena aku mode pesawat. Aku menekan tombol panggil ke nomor Mas Bayu. Dering pertama, tidak diangkat. Dering kedua, tidak diangkat. Dering ketiga, baru diangkat dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Halo, siapa sih nelpon pagi-pagi buta begini? Suaranya terdengar kesal. Mas, ini aku, Arini, jawabku. Aku berusaha sekuat tenaga mengatur nada bicaraku agar terdengar biasa, meski tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Hening sejenak di ujung sana, lalu terdengar suara gerasak-gerusuk panik. Sesuatu jatuh, mungkin gelas. Arini? Dek? Loh, kamu kok nelpon pakai nomor Indonesia? Kamu di mana? Suaranya berubah 180 derajat. Dari kesal menjadi panik dan gugup. Aku sudah sampai, Mas. Tadi pagi aku sampai rumah jam 5. Tapi aku lihat Rara pingsan di teras. Sekarang aku di RSUD, kataku datar. Aku sengaja tidak memberitahu bahwa aku tahu Rara dikunci. Aku ingin melihat bagaimana dia bersandiwara. Apa? Rara pingsan? Astaga. Ya ampun, Dek. Maaf banget Mas ketiduran. Mas nggak tahu kamu pulang hari ini. Semalam Rara itu rewel banget. Terus dia kabur keluar rumah pas Mas tidur. Ya Allah, anak itu bandel banget sih. Kebohongan pertama. Lancar sekali meluncur dari mulutnya. Mas kesana sekarang ya? Sama ibu. Kamu tunggu di sana, sayang. Duh, kangen banget Mas sama kamu. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan jijik. Kabur keluar rumah, katanya. Padahal pintu dikunci dari dalam dan Rara meringkuk di atas keset. Jelas-jelas dia sengaja ditaruh di situ. Setengah jam kemudian, keributan terdengar di lorong UGD. Cucu saya. Mana cucu saya? Itu suara ibu mertuaku. Bu Bariah. Dia datang dengan daster yang dilapisi cardigan, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh air mata buaya. Di belakangnya, Mas Bayu berlari kecil dengan wajah yang dipasang seolah-olah dia adalah ayah paling khawatir sedunia. Saat melihatku, Bu Bariah langsung menghambur memelukku. Bau minyak angin menyengat hidungku. Arini. Ya Allah, nak, kamu pulang kok nggak bilang-bilang. Lihat tuh kelakuan anakmu, Rara. Dasar anak nggak tahu diuntung, ibunya pulang malah bikin susah masuk rumah sakit. Raung Bu Bariah. Hebat. Luar biasa. Baru detik pertama bertemu, dia sudah menyalahkan Rara. Aku tidak membalas pelukannya. Tubuhku kaku. Tapi aku juga tidak mendorongnya. Aku ingat kata-kata dokter tadi. Aku harus pintar. Kalau aku mengamuk sekarang, mereka akan waspada. Mereka mungkin akan menyembunyikan bukti-bukti lain, atau bahkan kabur membawa uangku, jika masih ada yang tersisa. Aku harus bermain cantik. Seperti ular yang melilit mangsanya pelan-pelan sebelum meremukan tulangnya. Iya, Bu. Maaf Arini nggak kabari, kataku pelan, melepaskan pelukan Bu Bariah dengan halus. Aku menatap Mas Bayu. Dia terlihat lebih gemuk, perutnya buncit, kulitnya bersih. Jauh berbeda dengan Rara yang tinggal tulang berbalut kulit. Mas Bayu maju, hendak memeluk dan mencium keningku. Sayang, Mas kaget banget. Sumpah. Mas nggak tahu Rara keluar. Semalam dia tidur di kamar kok. Aku membiarkan dia mencium keningku, meski rasa mual naik ke kerongkongan. Dokter bilang Rara kurang gizi, Mas. Katanya dia sering nggak makan. Pancingku pelan. Mas Bayu dan Bu Bariah saling bertukar pandang sekilas. Cepat sekali, tapi aku menangkapnya. Ada kilatan takut di mata mereka. Ah, dokter ngaco itu. Sergah Bu Bariah cepat. Rara itu susah makan. Rin, ibu tuh capek masakin dia daging, ayam, ikan, semua dia tolak. Dia maunya cuma jajan ciki-ciki di warung. Makanya kurus. Kamu jangan percaya sama dokter. Dia MAH cuma mau meres duit kita biar Rara dirawat lama. Iya, Dek, timpal Mas Bayu. Kamu kan tahu Rara emang dari kecil susah makan. Udah, jangan dipikirin omongan dokter. Yang penting kamu udah pulang. Mas kangen banget. Tangan Mas Bayu mulai meraba lenganku, matanya menatap tas lempangku,
mungkin mengira ada dompet tebal di sana. Oh, begitu ya? Aku memaksakan sebuah senyuman tipis. Senyuman palsu yang paling menyakitkan yang pernah kubuat. Ya sudah kalau begitu. Aku percaya sama Mas dan Ibu. Maafin Arini ya, sempat suzon. Mereka berdua menghela napas lega. Bahu mereka turun. Mereka pikir mereka berhasil membodohiku lagi. Mereka pikir Arini yang ini masih Arini yang dulu. Lugu, penurut, dan bodoh karena cinta. Mereka tidak tahu, Arini yang sekarang sudah ditempa kerasnya hidup di negeri orang. Ngomong-ngomong, Rin, kata Bu Bariah, matanya berbinar licik. Kamu bawa uang cash banyak enggak? Soalnya biaya rumah sakit ini pasti mahal. Uang yang kamu kirim bulan lalu udah habis dipakai bayar tukang renovasi pagar belakang. Aku menatap mata tua yang tamak itu. Di dalam hati, aku tertawa sinis. Permainan dimulai, Ibu, Mas. Ada, Bu, jawabku tenang. Arini bawa banyak. Arini juga bawa bonus pesangon 5 tahun. Rencana mau beli tanah kebun sawit. Tapi uangnya belum bisa cair sekarang. Lusa baru bisa diambil di bank pusat kota. Mata mereka berdua langsung membelalak hijau. Kata, pesangon, dan beli tanah, seperti sihir bagi telinga mereka. Alhamdulillah. Seru Mas Bayu spontan, lalu buru-buru menutup mulutnya, pura-pura batuk. Maksud Mas, alhamdulillah ada rezeki. Ya sudah, biaya rumah sakit biar Mas usahakan ngutang dulu ke teman kalau kurang. Yang penting uang kamu aman. Iya, aman kok Mas, jawabku manis. Sangat aman. Aman untukku dan Rara. Dan menjadi malapetaka untuk kalian. Boleh aku pulang sebentar ke rumah? Mas, aku mau mandi dan ganti baju. Badan lengket semua. Nanti aku balik lagi jaga Rara. Ibu sama Mas tunggu di sini dulu ya, pintaku. Ini adalah langkah pertamaku. Aku butuh akses ke rumah itu tanpa gangguan mereka. Boleh. Boleh banget. Bu Bariah yang menjawab antusias. Kamu istirahat aja di rumah. Biar ibu yang jagain Rara. Ibu kan sayang banget sama cucu ibu. Kata-kata itu membuatku ingin muntah. Tapi aku mengangguk. Kunci rumah mana, Mas? Mas Bayu merogoh saku celananya dan menyerahkan kunci rumah. Kunci menuju neraka yang mereka ciptakan, sekaligus kunci menuju bukti-bukti kejahatan mereka. Aku berjalan keluar rumah sakit, meninggalkan mereka yang sedang tersenyum membayangkan uang pesangonku. Tunggu saja saat aku kembali nanti. Aku tidak akan membawa uang, tapi aku akan membawa kehancuran kalian. Ojek yang kutumpangi berhenti tepat di depan gerbang rumahku yang menjulang tinggi. Kali ini, matahari sudah bersinar terang, memperjelas kemegahan bangunan 2 lantai bergaya minimalis modern ini. Ket temboknya masih terlihat baru, pilar-pilarnya kokoh dilapisi batu alam. Tetangga yang lewat menyapaku ramah, beberapa berhenti sejenak untuk sekadar basa-basi. Wah, Mbak Arini sudah pulang? Jadi orang kaya sekarang ya, rumahnya paling bagus sekampung. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk sopan, lalu buru-buru membuka gembok pagar dengan kunci yang diberikan Mas Bayu. Aku tak punya waktu untuk meladeni pujian semu itu. Begitu masuk ke dalam rumah, hawa dingin AC langsung menyambutku. Ruang tamu ini, gila. Sebuah sofa kulit letter L berukuran besar mendominasi ruangan, lengkap dengan TV LED 60 inci yang menempel di dinding. Di sudut ruangan, ada lemari kaca kristal berisi koleksi tas-tas bermerek, yang aku yakin semuanya KW tapi harganya tetap jutaan, milik ibu mertua. Lantainya marmer, bukan keramik biasa. Hebat, gumamku getir. Uang keringatku jadi istana Fir'aun. Aku berjalan menyusuri lorong rumah. Ada 3 kamar tidur di lantai bawah. Kamar utama, yang seharusnya kamarku dan Mas Bayu, terkunci. Aku mencoba kuncinya, dan klik, terbuka. Aroma parfum laki-laki yang menyengat bercampur bau rokok langsung menampar hidungku. Kamar ini berantakan. Baju kotor berserakan di lantai, puntung rokok memenuhi asbak di meja nakas. Di atas tempat tidur king size yang spray sutranya acak-acakan, aku melihat sebuah benda asing. Sebuah lingerie merah menyala. Ukurannya kecil, jelas bukan milikku, dan jelas bukan milik ibu mertua. Dadaku sesak, tapi aku menahan diri untuk tidak melempar benda menjijikan itu.
Aku memotretnya dengan ponselku sebagai bukti. Aku keluar dari kamar utama dan menuju kamar kedua. Kamar ibu mertua. Pintunya terbuka sedikit. Isinya tak kalah mewah. Ada meja rias penuh dengan kosmetik mahal dan perhiasan imitasi yang berserakan. Lalu, di mana kamar Rara? Aku mencari kamar ketiga. Tapi kamar ketiga itu pintunya terbuka lebar dan isinya gudang. Tumpukan kardus, sapu, alat pel, dan barang-barang bekas renovasi. Tidak ada tempat tidur. Perasaanku makin tidak enak. Aku berjalan ke arah dapur, lalu ke pintu belakang. Di dekat dapur kotor, ada sebuah pintu kecil di bawah tangga menuju lantai 2. Biasanya ruang bawah tangga dipakai untuk gudang kecil atau tempat menyimpan tabung gas. Pintu itu digembok dari luar. Tapi gemboknya tidak dikunci, hanya dicantolkan. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kecil itu. Bau apek, pesing, dan lembab langsung menyeruak keluar. Gel. Aku menyalakan senter ponselku. Tangisku pecah tanpa suara. Di ruangan sempit berukuran 1x2 meter itu, hanya ada kasur busa tipis yang sudah kempes dan berjamur. Tidak ada bantal, hanya buntalan kain lusuh. Di dinding yang lembab, ada coretan-coretan krayon. Tulisan tangan anak kecil yang berantakan, "Ibu kapan pulang? Rara lapar. Ayah jahat. Nenek jahat." Dan di pojok ruangan, ada piring plastik kotor bekas makan yang sudah dikerubungi semut. Nasi kering dengan sedikit kuah bening. "Biadab," teriakku, suaraku menggema di ruang sempit itu. Mereka menempatkan cucu dan anak kandung mereka sendiri di lubang tikus ini, sementara mereka tidur di kasur empuk dengan AC dingin. Pantas saja Rara sering sakit. Di sini tidak ada ventilasi. Aku memotret setiap sudut ruangan itu. Memotret kasur apek, memotret tulisan di dinding, memotret piring kotor itu. Setiap jepretan kamera ponselku adalah satu paku yang akan kutancapkan di peti mati kehidupan nyaman mereka. Aku keluar dari kamar Rara dengan napas memburu. Aku butuh bukti lebih kuat. Aku ingat kebiasaan Mas Bayu. Dia orang yang ceroboh. Aku kembali ke kamar utama. Di sana, di atas meja rias, tergeletak sebuah ponsel. Bukan ponsel yang tadi dia bawa ke rumah sakit. Ini ponsel lamanya, atau mungkin ponsel keduanya. Baterainya habis. Aku segera mencari charger di laci nakas dan menyalakannya. Untunglah, sandinya masih sama, tanggal lahir kami berdua. Bodoh. Begitu ponsel menyala, notifikasi beruntun masuk karena terhubung dengan wifi rumah. Aplikasi berwarna hijau itu penuh dengan pesan. Kontak, Siska sayang, kontak, Bandar Zeus, kontak, admin slot gacor. Aku membuka percakapan dengan Siska. "Mas, mana jatah bulan ini? Si Arini bego itu udah transfer belum?" Pesan 3 hari yang lalu, balasan Mas Bayu, "Udah, Yang. Sabar ya. Si sapi perah baru kirim duit. Nanti Mas transfer 5 juta buat kamu belanja. Sisanya buat Mas deposit lagi, kemarin kalah banyak." Sapi perah. Desisku. Gigiku bergemeretuk menahan amarah yang meledak-ledak. Jadi itu panggilannya untukku? Sapi perah? Aku men-scroll ke atas. Isinya penuh dengan foto-foto mesra mereka berdua. Makan di restoran mahal, jalan-jalan ke mall, bahkan foto mereka di kamar hotel. Semua menggunakan uangku. Uang yang kukumpulkan dengan membersihkan kotoran lansia di Taiwan. Aku beralih ke aplikasi mobile banking di ponsel itu. Aku mencoba PIN standar Mas Bayu, 123.456. Salah. Coba tanggal lahir Rara. Salah. Coba tanggal lahir Siska, aku melihat tanggal ulang tahunnya di chat tadi. BIP. Masuk. Aku mengecek mutasi rekening. Kosong. Saldonya hanya tersisa Rp50.000. Tapi di riwayat mutasi, ya Tuhan. Transfer ke Siska, 5 juta rupiah top up judi online, 2 juta rupiah top up judi online, 3 juta rupiah top up judi online, 5 juta rupiah. Halaman demi halaman mutasi isinya hanya itu. Uang kirimanku yang puluhan juta setiap bulan, lenyap dalam hitungan hari ke situs judi dan perempuan simpanan. Tidak ada transaksi pembayaran SPP sekolah Rara. Tidak ada transaksi belanja susu atau vitamin. Cukup.
Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret mereka ke neraka dunia. Aku menyalin semua chat dan bukti transfer itu, mengirimkannya ke emailku sendiri, lalu menghapus jejak pengiriman di ponsel Mas Bayu. Aku mematikan ponsel itu dan meletakkannya kembali di posisi semula. Aku mandi dengan cepat, membersihkan keringat dan air mata. Aku berganti pakaian dengan baju yang lebih rapi. Saat bercermin, aku melihat pantulan wanita yang berbeda. Arini yang cengeng sudah mati di ruang bawah tangga tadi. Yang berdiri sekarang adalah Arini sang penuntut balas. Aku keluar rumah dengan membawa tas berisi dokumen-dokumen penting yang kusimpan di lemari rahasiaku dulu. Ijazah, surat nikah, akta lahir Rara, dan buku tabungan lama. Untungnya mereka terlalu malas untuk mengobrak-abrik lemari tua di gudang atas tempatku menyimpannya. Tujuanku sekarang bukan kembali ke rumah sakit, melainkan ke bank. Bank cabang pembantu di kecamatan cukup ramai. Aku mengambil nomor antrean customer service. Sambil menunggu, ponselku bergetar. Telepon dari Bu Bariah. "Halo, Bu," angkatku dengan nada datar. "Arini, kamu kok lama banget sih mandinya? Ini dokter rese banget nanya-nanya mulu soal imunisasi Rara lah." "Apalah?" Ibu pusing. "Cepetan sini," omelnya. "Iya, Bu. Ini Arini lagi di jalan beli bubur ayam buat Ibu sama Mas Bayu. Kasihan kan kalian belum sarapan." Dustaku. "Wah, tumben kamu pengertian. Ya udah, jangan lupa beliin Ibu martabak manis juga kalau ada yang lewat. Cepetan ya." Telepon ditutup begitu saja. Martabak manis? Cucu sendiri sekarat, dia mikirin martabak manis. "Nomor antrean A25, silakan ke customer service," panggil suara dari pengeras suara. Aku duduk di depan Mbak CS yang ramah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Mbak, saya mau cetak rekening koran 5 tahun terakhir untuk rekening atas nama suami saya, Bayu Prasetyo. Ini rekening joint account, rekening bersama kami, nama saya juga tercantum sebagai pemilik kedua," jelasku sambil menyerahkan KTP dan buku tabungan lama. Mbak CS mengecek data di komputer. "Baik, Bu Arini. Benar ini rekening bersama NOR, jadi Ibu berhak mengaksesnya. Tunggu sebentar ya." Suara printer dot matrix yang berisik mulai terdengar. Krek krek krek. Mencetak lembar demi lembar dosa suamiku. Setelah hampir 15 menit, tumpukan kertas itu tersaji di depanku. Mbak CS memberikannya dengan tatapan sedikit bingung karena tebalnya kertas itu. "Ini Bu, mutasi 5 tahun terakhir." Aku membukanya lembar per lembar. Mataku menyusuri angka-angka itu dengan teliti. Tahun pertama, uang masuk utuh, dipakai untuk beli material bangunan. Masih wajar. Tahun kedua, mulai ada penarikan tunai besar-besaran yang tidak jelas. Tahun ketiga, muncul transfer rutin ke rekening atas nama Siska Amelia. Awalnya 500.000, lama-lama jadi jutaan. Tahun keempat dan kelima, kacau balau. Begitu uang masuk dari Taiwan, hari itu juga langsung ludes ke situs-situs dengan nama aneh, game online, top up chip, DLL. Total uang yang kukirim selama 5 tahun hampir mencapai 700 juta rupiah. Dan sisa di saldo sekarang? Nol besar. "Mbak," kataku dingin, "saya mau memblokir rekening ini sekarang juga. Dan saya mau pindahkan semua aset deposito, kalau masih ada, ke rekening pribadi saya yang baru." Mbak CS mengecek lagi. "Maaf Bu, deposito atas nama Bapak Bayu sudah dicairkan setahun yang lalu. Penaltinya cukup besar waktu itu karena dicairkan sebelum jatuh tempo." Aku memejamkan mata. Deposito pendidikan Rara. 50 juta rupiah yang kutabung mati-matian di awal keberangkatanku. Sudah ludes. Oke. Kalau begitu blokir saja rekening bersamanya. Tutup akses ATM dan mobile bankingnya. Sekarang. "Baik, Bu. Saya proses." Setelah urusan bank selesai, aku merasa sedikit lebih lega. Keran uang sudah kututup. Sekarang saatnya bermain dengan emosi mereka. Aku mampir ke toko emas di pasar. Bukan untuk membeli, tapi untuk membeli replika. Aku membeli satu set perhiasan imitasi yang sangat mirip dengan emas asli. Kalung besar, gelang keroncong yang bunyinya nyaring, dan cincin bermata besar. Warnanya berkilau, tapi harganya cuma ratusan ribu perak.
Aku kembali ke rumah sakit membawa bubur ayam, martabak manis, dan kotak perhiasan emas itu. Di kamar rawat inap, Rara sudah dipindahkan. Dia tertidur dengan selang infus dan oksigen. Wajahnya sedikit lebih tenang, meski masih pucat. Hatiku nyeri melihatnya, tapi aku harus kuat. Mas Bayu dan Bu Bariah sedang duduk santai di sofa tunggu sambil main HP. Begitu melihatku, mata mereka langsung tertuju pada kantong belanjaan di tanganku. "Lama banget sih, Rin," keluh Mas Bayu, langsung menyambar kantong bubur ayam. "Laper nih." Bu Bariah menyambar martabak. "Mana, kamu bawa apa lagi?" Matanya melirik paper bag kecil toko emas yang sengaja kutenteng mencolok. Aku tersenyum misterius. "Oh ini, tadi Arini lewat toko emas. Ingat ibu pernah bilang pengen gelang keroncong kayak punya Bu RT." Mata Bu Bariah langsung membelalak sebesar piring. Martabaknya ditaruh begitu saja. "Ya ampun, kamu beliin ibu emas? Mana? Mana lihat?" Aku mengeluarkan kotak bludru merah itu. Membukanya perlahan. Kilauan, emas, imitasi itu memancar di bawah lampu neon rumah sakit. "Masya Allah. Bagus banget, Rin," pekik Bu Bariah. Dia langsung menyambar gelang-gelang itu dan memakaikannya ke tangannya yang gemuk. Cering-cering bunyinya nyaring. "Ini berapa gram? Pasti mahal ya?" "Mahal, Bu. Itu 50 gram, dustaku tanpa kedip. Tapi ibu pakainya hati-hati ya, jangan dipamer-pamerin dulu ke tetangga yang julid. Nanti aja pas acara syukuran kepulangan Arini." Iya. Aduh, mantu ibu emang paling top." Bu Bariah mencium-cium gelang palsu itu dengan norak. Mas Bayu ikut tersenyum lebar. Membayangkan kalau ibunya saja dibelikan 50 gram, pasti dia akan dapat jatah lebih besar. "Mas," kataku sambil duduk di sebelah suamiku yang sedang lahap makan bubur. "Besok lusa, pas uang pesangonku cair, aku mau kita adain syukuran gede-gedean. Undang semua tetangga, Pak RT, Pak RW. Kita sewa tenda, catering enak, organ tunggal juga boleh." Mas Bayu tersedak buburnya saking senangnya. "Serius, Dek? Wah, setuju banget. Biar semua orang tahu kita orang kaya. Sekalian syukuran rumah baru kan belum sempat diramein." "Iya, Mas. Sekalian aku mau ngumumin sesuatu yang penting di acara itu. Kejutan buat kalian berdua," kataku sambil menatap mereka bergantian. "Kejutan apa lagi? Mobil baru ya?" tanya Mas Bayu antusias. "Lebih dari itu, Mas. Jauh lebih berharga dari mobil," jawabku. Mereka tertawa bahagia, menikmati makanan enak dan perhiasan palsu, tanpa sadar bahwa pesta yang kusiapkan adalah panggung eksekusi bagi harga diri mereka. "Makanlah yang kenyang sekarang, Mas, Bu. Karena lusa, kalian akan memakan rasa malu seumur hidup." 2 hari sebelum acara syukuran itu digelar, rumah kami sibuk bukan main. Bukan aku yang sibuk, melainkan ibu mertua dan Mas Bayu. Mereka seperti tikus yang mencium bau keju paling lezat di dunia. Aroma, uang pesangon, miliaran rupiah yang aku karang ceritanya itu benar-benar membuat akal sehat mereka hilang. Aku masih bolak-balik ke rumah sakit mengurus Rara. Kondisi putriku perlahan membaik, meskipun traumanya masih sangat dalam. Setiap kali mendengar suara langkah kaki laki-laki yang agak keras, dia akan gemetar dan menyembunyikan wajahnya di balik bantal, mengira itu ayahnya yang datang untuk menghukum. Hatiku teriris setiap melihatnya begitu, tapi itu juga yang menjadi bensin bagiku untuk membakar habis kehidupan nyaman para parasit ini. Siang itu, aku pulang sebentar ke rumah untuk mengambil baju ganti. Di ruang tamu, aku mendapati Mas Bayu sedang duduk bersila dengan tumpukan brosur mobil. Matanya berbinar-binar menatap gambar Pajero Sport terbaru. "Dek, sini deh," panggilnya antusias saat melihatku masuk. Dia menepuk tempat duduk di sebelahnya. "Mas udah hitung-hitung nih. Kalau uang pesangon kamu cair besok lusa, kita bisa ambil mobil ini secara tunai. Terus sisa uangnya bisa buat beli tanah di pinggir jalan raya, kita bikin ruko buat usaha. Mas yang kelola, kamu di rumah aja ngurus Rara. Gimana? Cerdas kan ide Mas?" Aku menatap wajahnya yang penuh harap itu. Wajah yang sama yang tega membiarkan anaknya kelaparan demi judi slot. Aku tersenyum manis,
senyum yang menyembunyikan belati di balik bibirku. Wah, ide bagus itu, Mas. Aku setuju banget. Kamu memang kepala rumah tangga yang visioner. Pujiku dengan nada yang kubuat-buat kagum. Ambil aja yang paling mahal, Mas. Tipe tertinggi. Jangan nanggung. Malu sama tetangga kalau mobilnya biasa aja. Mas Bayu menepuk pahanya girang. Nah, itu baru istri Mas. Oke, nanti sore sales mobilnya mau datang buat minta tanda jadi. Mas minta uang tanda jadinya dulu dong, 5 juta aja. Yah, Mas, aku memasang wajah sedih. Uang tunai yang aku bawakan udah habis buat bayar DP, catering sama sewa tenda VIP buat acara besok. Kan Mas tahu sendiri, aku pesen catering yang paling mahal biar ibu senang. ATM kan masih diblokir sementara karena aku salah masukin PIN kemarin, baru bisa aktif lusa barengan sama cairnya pesangon. Wajah Mas Bayu sedikit kecewa, tapi ketamakan segera menutupi logikanya. Gimana kalau Mas pinjam dulu ke teman Mas? Usulku pelan, memancingnya masuk ke dalam lubang. Bilang aja lusa dibayar lunas plus bunganya. Kan cuma 2 hari, Mas. Sayang lo kalau promonya hilang. Mas Bayu tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk mantap. Bener juga kamu. Ada sih temen Mas, si Roni, yang biasa pegang uang panas. Bunganya emang agak gede, tapi kalau cuma 2 hari MAH kecil buat kita. Oke, Mas telepon Roni sekarang. Iya, Mas. Sekalian pinjam yang banyak aja buat pegangan acara besok. Biar kita bisa sahur penyanyinya nanti. Kompori aku lagi. Mas Bayu langsung sibuk dengan ponselnya, menelepon lintah darat kenalannya. Aku melenggang masuk ke kamar, menahan tawa yang meledak di dada. Silakan, Mas. Silakan gali kuburanmu sendiri dengan hutang yang menumpuk. Saat lusa tiba, kau akan sadar bahwa tidak ada sepeser pun uang yang akan cair untuk melunasinya. Di dapur, Bu Bariah sedang sibuk memarahi tukang dekorasi. Mas, itu bunga plastiknya yang warna merah dong. Jangan putih. Putih MAH kayak orang mati. Saya mau nuansanya emas sama merah, biar kelihatan mewah. Mantu saya itu pulang bawa duit miliaran, masa dekorasinya kayak hajatan sunatan kampung. Omelnya sambil berkacak pinggang. Gelang palsu di tangannya berbunyi cering-cering setiap kali dia menggerakkan tangan. Bu, sapaku lembut. Bu Bariah menoleh, wajahnya langsung cerah. Arini. Lihat nih, ibu lagi atur dekorasi. Bagus kan? Oh iya, Rin. Tadi Bu RT nanya, katanya masakannya nanti apa aja? Ibu udah bilang lo bakal ada kambing guling 2 ekor. Kamu udah pesen kan? Sudah, Bu. Tenang saja. Semua yang ibu mau sudah Arini pesan. Kambing guling, sate ayam, es krim, semua ada. Arini pesen lewat catering langganan teman Arini di kota, bayarnya nanti pas acara selesai. Jawabku tenang. Padahal, aku memang memesan catering, tapi bukan catering mewah. Aku hanya memesan nasi kotak sederhana sejumlah tamu undangan. Biar saja nanti dia malu setengah mati saat yang datang bukan kambing guling, tapi nasi kotak lauk telur balado. Bagus. Harus begitu. Biar mata si leha tetangga sebelah itu copot lihat kesuksesan kita. Bu Bariah tertawa lebar, memamerkan gigi emasnya. Oh iya, Rin. Ibu mau minta uang lagi dong. Buat ke salon besok pagi. Masa yang punya hajat kucel? Ibu mau sanggulan sama sewa kebaya yang bling-bling. Pakai uang simpanan ibu dulu ya. Dompet Arini kosong melompong nih, Bu. Kan lusa diganti 10 kali lipat. Bujuku. Bu Bariah cemberut sedikit. Tapi iming-iming, 10 kali lipat, terlalu menggiurkan. Ya udah deh. Ibu bobok celengan ibu dulu. Tapi janji ya, lusa diganti 5 juta. Iya, Bu. 10 juta pun Arini kasih. Janjiku. Malam harinya, saat mereka tertidur lelap bermimpi tentang kekayaan, aku menyelinap keluar ke teras. Aku menghubungi seseorang. Bukan sales mobil, bukan catering, tapi Pak Hadi, pengacara senior kenalan majikanku dulu di Taiwan yang kebetulan berkantor di kota kabupaten ini. Halo, Pak Hadi. Maaf mengganggu malam-malam, bisikku. Iya, Mbak Arini. Dokumen gugatan cerai dan laporan polisinya sudah saya siapkan.
Bukti-bukti yang Mbak kirim lewat email sudah saya cetak dan lampirkan. Visum Rara dari rumah sakit juga sudah keluar hasilnya, dan itu sangat memberatkan pihak suami dan mertua Mbak. Suara Pak Hadi terdengar tegas dan menenangkan di seberang sana. Terima kasih, Pak. Rencananya besok lusa, pas acara syukuran jam 10 pagi. Bapak bisa datang jam segitu bersama polisi. Tentu bisa. Kami akan menunggu aba-aba dari Mbak. Begitu Mbak selesai memberikan pidato, kami akan masuk. Baik, Pak. Satu lagi, saya juga sudah menghubungi debt collector dari aplikasi pinjol dan judi tempat Mas Bayu berhutang. Saya kasih tahu mereka kalau Mas Bayu ada uang besar lusa dan kumpul di rumah. Kemungkinan mereka juga akan datang menagih. Pak Hadi tertawa kecil. Mbak Arini, Anda benar-benar merancang ini dengan rapi. Ini akan jadi pesta yang sangat meriah. Mereka yang mengundang bencana ini, Pak. Saya hanya menyajikannya, jawabku dingin. Setelah menutup telepon, aku menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar terang, seolah merestui rencanaku. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Rasa iba di hatiku sudah mati saat melihat Rara memakan nasi garam di gudang tikus itu. Aku kembali masuk rumah, melewati kamar Mas Bayu yang pintunya sedikit terbuka. Terdengar dengkuran kerasnya. Tidurlah yang nyenyak. Mas, nikmati malam terakhirmu di kasur empuk itu. Karena sebentar lagi, kasurmu akan berganti menjadi lantai dingin penjara. Keesokan harinya, suasana rumah makin heboh. Tenda biru besar mulai dipasang di halaman, menutupi jalanan kampung. Sound system dengan speaker raksasa ditumpuk di pojok pagar. Bu Baria sibuk keliling kampung membagikan undangan lisan, memastikan semua orang tahu bahwa menantunya pulang membawa harta karun. Jangan lupa datang ya, Jeng. Makanannya enak-enak loh. Kambing guling. Seru Bu Bariah pada tukang sayur yang lewat. Aku hanya mengawasi dari jendela kamar Rara, kamar gudang itu, yang pintunya sudah kubuka lebar-lebar. Aku sudah memindahkan barang-barang Rara ke rumah sakit. Di rumah ini, tidak ada lagi jejak putriku kecuali kenangan pahit yang akan kujadikan senjata. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Matahari bersinar terik, seolah ingin menyoroti panggung sandiwara yang telah kusiapkan. Sejak pukul 7 pagi, musik dangdut koplo sudah berdentum keras dari sound system di halaman rumah, memekakan telinga siapa saja yang lewat. Rumahku, atau lebih tepatnya, rumah yang dibangun dengan uangku, tampak meriah. Pita-pita merah emas menjuntai di pilar-pilar teras. Kursi-kursi plastik berbungkus kain satin tertata rapi. Bu Bariah sudah siap sejak subuh. Penampilannya, astaga. Dia memakai kebaya merah menyala penuh payet yang menyilaukan mata, dipadu dengan kain batik yang harganya pasti mahal. Wajahnya didempul bedak tebal, bibirnya merah merekah seperti baru minum darah. Sanggulnya tinggi menjulang, dihiasi kembang goyang. Dan tentu saja, emas, palsu yang kubelikan itu bertengger lengkap di leher, telinga, dan pergelangan tangannya yang gemuk. Dia berdiri di depan pintu pagar seperti ratu menyambut rakyat jelata. Mas Bayu tak kalah heboh. Dia memakai kemeja batik sutra lengan panjang yang baru dibelinya kemarin, pakai uang hutangan lagi, tentu saja, celana bahan licin, dan sepatu pantofel mengkilap. Rambutnya diminyaki klimis. Dia sibuk mondar-mandir mengatur parkiran motor tamu, sesekali mengelap motor ninja barunya yang dipajang mentereng tepat di samping meja prasmanan kosong. Aku memilih tampil sederhana. Aku mengenakan gamis hitam polos yang elegan dan kerudung warna mocha. Wajahku hanya kupulas make up tipis. Aku ingin terlihat kontras dengan mereka. Aku ingin terlihat seperti orang yang sedang berduka di tengah pesta pora, karena memang inilah hari kematian bagi kemunafikan mereka. Tamu-tamu mulai berdatangan pukul 9. Tetangga kanan-kiri, teman-teman arisan Bu Bariah, kerabat jauh Mas Bayu yang tiba-tiba mengaku dekat, semua datang. Mereka menyalami Bu Bariah dan Mas Bayu dengan wajah kagum campur iri. Wah, Bu Bariah, mantunya sukses banget ya. Emasnya itu loh, tebel banget. Puji Bu Tejo, tetangga yang paling terkenal julid. Bu Bariah tertawa lebar, suaranya melengking. Ah, biasa aja Bu Tejo. Ini MAH oleh-oleh kecil dari Arini. Belum seberapa dibanding uang tunai yang dia bawa. Makanya, punya mantu itu dididik biar pinter cari duit.
Aku berdiri di pojok teras, tersenyum kecut mendengar bualannya. Dididik? Kalian tidak pernah mendidikku. Kalian hanya memerahku. Jam 10 tepat. Tamu undangan sudah penuh. Kursi-kursi terisi. Namun, bisik-bisik mulai terdengar. Mereka menatap meja prasmanan yang masih kosong melompong. Tidak ada kambing guling, tidak ada sate ayam. Hanya ada tumpukan nasi kotak styrofoam di pojok yang dijaga oleh satu orang petugas catering. Kok makanannya cuma nasi kotak? Bisik seorang ibu-ibu. Katanya kambing guling, sahut yang lain. Mas Bayu tampak gelisah. Dia menghampiriku. Dek, kok cateringnya belum ditata? Mana kambing gulingnya? Tamu udah pada nunggu nih. Sabar, Mas. Itu kejutan. Nanti keluarnya pas aku selesai pidato. Jawabku tenang. Sekarang Mas sama Ibu naik ke panggung dulu. Kita buka acaranya. Mas Bayu dan Bu Bariah mengangguk setuju. Mereka naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan. MC dadakan, Pak RT yang dipaksa Mas Bayu, membuka acara dengan doa singkat, lalu memberikan mikrofon kepada tuan rumah. Bu Bariah merebut mikrofon lebih dulu. Assalamualaikum. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah datang. Hari ini saya mau syukuran kepulangan mantu kesayangan saya, Arini, yang sukses besar di Taiwan. Lihat rumah ini, lihat motor baru anak saya, ini semua bukti kalau keluarga kami adalah keluarga sukses. Tepuk tangan terdengar, meski agak ragu-ragu karena perut para tamu mulai keroncongan. Dan sekarang, lanjut Bu Bariah, saya panggilkan mantu saya, Arini. Ayo maju, nak. Aku berjalan pelan menuju panggung. Jantungku berdetak stabil. Tidak ada rasa gugup. Yang ada hanya rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Aku naik ke panggung, berdiri di antara Mas Bayu dan Bu Bariah. Aku mengambil mikrofon. Terima kasih. Suaraku bergema lewat pengeras suara. Hening seketika. Terima kasih sudah datang di acara panggung sandiwara keluarga kami. Lanjutku. Mas Bayu menoleh, keningnya berkerut. Maksudnya apa? Dek, jangan bercanda. Aku mengabaikannya. Aku memberi kode pada operator proyektor, seorang pemuda warnet yang sudah kubayar mahal untuk tidak mematuhi perintah siapapun kecuali aku. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ibu mertua saya bilang saya sukses. Suami saya bilang kami keluarga bahagia. Tapi hari ini, saya ingin menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah mewah ini selama 5 tahun saya pergi. Layar putih besar di belakang panggung menyala. Slide pertama muncul. Foto Rara yang tergeletak di atas keset teras, meringkuk kedinginan di pagi buta. Wajahnya yang kurus kering terpampang jelas sebesar layar bioskop. Luka-luka lebam di kakinya terlihat mengerikan. Ger! Suara kaget membahana dari para tamu. Itu Rara? Astagfirullah. Kok kurus banget? Ya Allah, kasihan amat. Wajah Bu Bariah pucat pasi seketika. Bedak tebalnya tak mampu menutupi ketakutannya. Mas Bayu ternganga, matanya melotot ke arah layar. Matikan. Hei, siapa yang nayangin ini? Matikan? Teriak Mas Bayu panik, mencoba merebut mikrofonku. Aku mengelak dengan gesit. Jangan dimatikan. Teriakku tegas lewat mic, suaraku menggelegar mengalahkan musik dangdut yang sudah berhenti. Biar semua orang lihat. Ini Rara, cucu yang katanya disayang. Anak kandung Mas Bayu. Dia tidur di teras jam 5 pagi saat saya pulang. Berat badannya cuma 12 kilo di usia 6 tahun. Slide berganti. Foto kamar gudang sempit, kasur jamuran, dan piring kotor berisi nasi kering. Ini kamar tidurnya. Sementara Mas Bayu tidur di kamar AC, dan ibu tidur di kasur empuk, anak saya tidur di gudang tikus. Bohong. Itu editan, jerit Bu Bariah histeris. Dia fitnah saya. Dasar mantu durhaka. Fitnah? Aku tertawa sinis. Oke, kita lihat bukti lain. Kemana perginya uang 15 juta yang saya kirim setiap bulan? Slide berganti lagi. Kali ini deretan tangkapan layar chat Mas Bayu dengan selingkuhannya, Siska. Foto-foto mesra mereka di hotel. Foto bukti transfer judi online.
Nominal-nominal jutaan rupiah yang mengalir deras ke bandar judi Zeus. Ini, tunjukku ke layar. Suami saya, Bayu Prasetyo. Uang susu anaknya dipakai buat main perempuan. Uang sekolah anaknya dipakai buat deposit judi slot. Lihat tanggalnya. Lihat nominalnya. Suasana makin kacau. Tetangga mulai berdiri, menunjuk-nunjuk Mas Bayu dengan marah. Ibu-ibu mulai mencemooh. Gila. Suami macam apa itu? Pantesan Rara nggak pernah keluar rumah. Dasar laki-laki bejat. Mas Bayu gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Dia tampak seperti tikus yang terpojok. Arini, cukup. Kita bicara di dalam. Jangan bikin malu. Desisnya, tangannya mencoba mencengkeram lenganku. Aku menepis tangannya kasar. Malu? Kamu baru tahu malu sekarang? Kemana malumu saat anakmu kelaparan sementara kamu makan enak sama pelacurmu? Tiba-tiba, dari gerbang depan, terdengar suara sirine mobil polisi. Wiu wiu wiu. 2 mobil patroli masuk ke halaman, diikuti sebuah mobil minibus hitam. Dari mobil patroli, keluar Pak Hadi bersama 4 orang polisi berseragam lengkap. Dari mobil minibus hitam, keluar 5 orang berbadan besar, berkulit gelap, dengan wajah sangar. Debt collector. Mas Bayu yang tadinya mau marah, kini lututnya lemas. Dia nyaris ambruk. Pak Hadi naik ke panggung dengan tenang. Selamat siang. Saya kuasa hukum Ibu Arini. Bapak Bayu Prasetyo dan Ibu Bariah, Anda kami amankan atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, penelantaran anak, dan penggelapan dana. Polisi langsung bergerak sigap. Mereka memborgol tangan Mas Bayu di atas panggung, di depan ratusan mata tetangga yang menonton. Mas Bayu tidak berkutik. Wajahnya pucat seperti mayat. Sementara itu, para debt collector merangsek maju. Mana Bayu? Mana Bayu? Teriak salah satu dari mereka yang berambut gondrong. Katanya mau bayar utang hari ini. Mana duitnya? Mas Bayu yang sudah dipegang polisi hanya bisa menunduk. Bapak-bapak, kataku pada debt collector itu lewat mikrofon. Suami saya tidak punya uang. Rekeningnya kosong. Tapi dia punya aset. Motor ninja di sana itu baru. TV di dalam besar. Emas yang dipakai ibunya itu, oh maaf, itu palsu. Tapi silakan ambil barang-barang di rumah ini sebagai ganti rugi hutang judinya. Saya ikhlas. Mendengar kata palsu, Bu Bariah menjerit histeris. Dia mencopot kalung dan gelangnya, melemparnya ke lantai. Palsu? Kamu kasih aku emas palsu? Sepalsu kasih sayang ibu ke Rara, jawabku dingin. Para debt collector langsung menyerbu motor ninja Mas Bayu. Sebagian lagi masuk ke dalam rumah, mengangkut sofa, TV, kulkas, dan apapun yang berharga. Pesta syukuran itu berubah menjadi tontonan paling memalukan dalam sejarah kampung kami. Bu Bariah menangis meraung-raung di lantai panggung, kakinya menendang-nendang udara seperti anak kecil tantrum. Mas Bayu diseret polisi dengan kepala tertunduk dalam, diiringi sorakan, "Hu!" dari para tetangga. Aku berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Panggung sandiwara mereka telah runtuh, rata dengan tanah. Dan aku, Arini, adalah sutradara yang mengakhiri pertunjukan busuk ini. Kekacauan itu mencapai puncaknya. Rumah yang tadi pagi masih terlihat seperti istana megah, kini tak ubahnya seperti pasar yang diobrak-abrik. Para penagih utang itu bekerja dengan cepat dan beringas. Sofa kulit besar di ruang tamu diangkat paksa keluar, menggores pintu utama hingga catnya terkelupas. TV 60 inci yang dibanggakan Mas Bayu digotong oleh 2 orang berbadan kekar. Jangan TV-nya. Itu belum lunas cicilannya, teriak Bu Bariah, mencoba menahan kaki salah satu penagih utang. Pria bertato naga di lengannya itu menepis tangan Bu Bariah dengan kasar. Minggir, nenek tua. Anakmu utang ratusan juta. Ini belum seberapa. Bu Bariah terhuyung ke belakang, jatuh terduduk di lantai teras yang kotor oleh jejak sepatu lumpur. Sanggulnya sudah miring. Bedaknya luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya tampak seperti badut yang menyedihkan. Dia menatapku. Tatapan memelas yang belum pernah kulihat seumur hidup.
Rin, Arini, tolong ibu, nak, ratapnya, suaranya serak dan gemetar. Dia merangkak ke arahku, lalu memeluk kakiku erat-erat. Arini, kamu kan kaya? Kamu punya uang miliaran kan? Tolong bayarin utang Bayu, Rin. Malu kita, Rin. Malu sama tetangga. Aku menatap puncak kepala wanita tua ini. Wanita yang dulu selalu memandangku rendah. Wanita yang membiarkan cucunya kelaparan. Hatiku berdesir, tapi bukan karena iba, melainkan karena rasa jijik yang mendalam. Uang miliaran? Tanyaku pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh tetangga yang masih berkerumun menonton drama gratis ini. Ibu masih percaya soal itu? Aku membungkuk sedikit, menatap matanya yang basah. Bu, tidak ada uang pesangon miliaran. Tidak ada tanah kebun sawit. Uang saya sudah habis. Bu, habis dikuras anak ibu buat judi dan perempuan. Habis dimakan ibu buat gaya hidup sok kaya ini. Mata Bu Bariah membelalak. Apa? Jadi, kamu bohong? Saya belajar berbohong dari kalian. Jawabku tajam. Kalian membohongi saya selama 5 tahun. Saya cuma membalasnya dalam 3 hari. Sakit, Bu? Begitulah rasanya. Dasar penipu. Dasar ular. Bu Bariah tiba-tiba berubah beringas, hendak mencakar kakiku. Tapi Pak Hadi sigap menarikku mundur. Jangan main hakim sendiri, Bu. Anda juga akan dibawa ke kantor polisi. Bukti penelantaran anak di rumah ini sangat kuat. Anda membiarkan Rara tidur di gudang sementara Anda hidup mewah. Itu pidana. Bu Bariah meraung lagi, kali ini lebih keras. Enggak, saya enggak salah. Itu salah Bayu. Saya cuma ngikut. Jangan bawa saya, Pak Polisi. Saya sudah tua. Polisi wanita segera memegangi lengan Bu Bariah, membawanya menuju mobil patroli. Di sana, Mas Bayu sudah duduk dengan tatapan kosong di balik jeruji jendela mobil. Saat melihat ibunya diseret, dia tidak bereaksi apa-apa. Jiwanya seolah sudah mati. Tiba-tiba, sebuah motor metik berhenti mendadak di depan pagar, nyaris menabrak mobil polisi. Seorang wanita muda dengan pakaian ketat dan make-up tebal turun dengan wajah panik. Itu Siska, selingkuhan Mas Bayu. Dia menerobos kerumunan warga. Mas Bayu, Mas Bayu, teriaknya. Melihat Siska, Mas Bayu yang tadinya diam saja tiba-tiba bereaksi. Dia menempelkan wajahnya ke kaca mobil, berteriak tanpa suara. Siska melihat rumah yang sedang dijarah debt collector, lalu melihat Mas Bayu yang diborgol. Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam karena marah. Heh, mana janji kamu? Teriak Siska sambil memukul-mukul kaca mobil polisi. Katanya mau beli mobil Pajero hari ini. Katanya istrimu bawa duit banyak. Mana? Kok malah ditangkep? Para tetangga langsung menyoraki Siska. Wow, pelakor datang. Dasar nggak punya malu. Usir, usir. Salah satu debt collector mendekati Siska. Mbak, situ pacarnya Bayu ya? Sini, HP sama perhiasan situ saya sita juga. Itu pasti beli pakai duit Bayu kan? Enak aja. Ini punya saya. Siska menjerit, mencoba lari. Tapi tas dan kalung emasnya ditarik paksa. Keributan terjadi lagi. Siska menangis histeris, dipermalukan di depan umum, barang-barangnya dilucuti. Aku berdiri di teras, menyaksikan kehancuran total mereka. Suami yang berkhianat, mertua yang tamak, dan selingkuhan yang matre. Ketiganya hancur dalam satu waktu. Mbak Arini, panggil Pak Hadi lembut. Kita perlu ke kantor polisi sekarang untuk memberikan keterangan tambahan. Setelah itu, Mbak bisa fokus mengurus Rara. Aku mengangguk. Aku melangkah menuruni tangga teras, melewati Bu Bariah yang masih meronta-ronta minta dilepaskan, melewati Mas Bayu yang menatapku dengan tatapan memohon ampun, dan melewati Siska yang sedang dimaki-maki ibu-ibu kompleks. Selamat tinggal, Mas. Selamat menikmati hidup barumu, bisikku saat melewati mobil polisi. Mas Bayu menempelkan keningnya ke kaca, mulutnya bergerak mengucapkan satu kata, maaf. Tapi kata maaf itu sudah terlambat 5 tahun. Sudah terlambat ribuan malam Rara kedinginan. Sudah terlambat jutaan rupiah uangku yang hangus.
Aku masuk ke mobil Pak Hadi tanpa menoleh lagi. Rumah mewah di belakangku itu, biarlah jadi monumen keserakahan mereka. Aku tidak butuh rumah itu. Aku hanya butuh anakku. 6 bulan kemudian. Udara pagi di kota kecil di pegunungan ini terasa sejuk dan bersih. Jauh berbeda dengan udara panas dan lembab di kampung halamanku dulu. Di sini, tidak ada yang mengenalku sebagai TKW sukses yang ditipu suami. Di sini, aku hanya Arini, seorang ibu tunggal yang membuka usaha catering kecil-kecilan. Ibu, ibu. Suara riang itu membuatku menoleh. Rara berlari kecil keluar dari kamar, sudah rapi dengan seragam merah putihnya. Pipinya kini sudah gembil, rona merah alami menghiasi wajahnya. Rambutnya dikuncir 2, berkilau sehat. Tidak ada lagi Rara yang kurus kering dan ketakutan. Wah, anak ibu cantik banget hari ini. Semangat sekolahnya? Tanyaku sambil merapikan kerah bajunya. Semangat dong. Nanti pulang sekolah Rara mau bantuin ibu bikin kue lagi ya? Pintanya dengan mata berbinar. Boleh, tapi PR harus selesai dulu. Oke? Siap, bos. Rara memberi hormat lucu, lalu memeluk pinggangku erat. Ibu, Rara sayang ibu. Ibu lebih sayang Rara, nak. Lebih dari apapun di dunia ini. Aku mengecup keningnya. Trauma Rara perlahan pulih berkat terapi rutin dan lingkungan baru yang penuh kasih sayang. Dia sudah bisa tertawa lepas, sudah tidak takut lagi dengan suara keras, dan yang paling penting, dia tahu bahwa dia dicintai. Tentang masa lalu, itu sudah terkubur. Mas Bayu divonis 5 tahun penjara karena akumulasi kasus penelantaran anak, KDRT psikis, dan penipuan. Hartanya ludes disita bank dan debt collector. Kabar terakhir yang kudengar dari tetangga lama, rumah mewah itu sudah dilelang bank dengan harga murah. Bu Bariah, karena usianya yang sudah tua, dia tidak dipenjara, tapi dikenakan wajib lapor dan hukuman sosial. Dia sekarang tinggal di sebuah kontrakan petak sempit, dibiayai oleh kerabat jauhnya yang kasihan. Dia sakit-sakitan, stroke ringan, dan sering terlihat melamun di teras kontrakannya, memanggil-manggil nama Rara dan Arini. Tetangga menjauhinya, tak ada yang mau berteman dengan nenek yang tega menyiksa cucunya sendiri. Siska? Dia kabur entah kemana setelah aibnya tersebar luas di media sosial lokal. Ada yang bilang dia jadi pemandu lagu di kota sebelah, ada yang bilang dia terlilit hutang pinjol. Aku tidak peduli. Aku dan Rara memulai hidup dari nol lagi. Uang tabunganku memang habis. Tapi aku masih punya 2 tangan yang sehat dan otak yang waras. Usaha cateringku mulai ramai pesanan. Kami tinggal di rumah kontrakan sederhana yang asri, dengan halaman kecil tempat Rara bisa menanam bunga matahari kesukaannya. Aku menyadari satu hal. Kebahagiaan bukan tentang rumah mewah bertingkat, bukan tentang mobil baru, dan bukan tentang tumpukan emas. Kebahagiaan adalah melihat anakku tidur nyenyak tanpa rasa takut, dan bangun dengan senyum merekah menyambut hari. Yuk, Bu, nanti telat. Rara menarik tanganku. Kami berjalan bergandengan tangan menyusuri jalan setapak menuju sekolah. Matahari pagi bersinar hangat, menyinari langkah kami. Bayang-bayang kelam masa lalu tertinggal jauh di belakang, tak akan pernah bisa mengejar kami lagi. Ini adalah fajar baru bagi kami. Dan kali ini, sinarnya tidak akan pernah padam.